warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu geografi dalam aspek sosial. Yang pertama itu tentang aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia dalam ruang merupakan segala bentuk kegiatan, perilaku, dan interaksi manusia yang terjaga di suatu wilayah tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, fisik, dan sosial sekitarnya. Manusia memanfaatkan ruang dan sumber daya alam seperti lahan untuk bertani, air untuk keperluan rumah tangga, atau wilayah tertentu untuk membangun permukiman dan menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam konteks sosial, aktivitas manusia terlihat dari pola pemukiman, interaksi antar individu, dan terbentuknya kelompok sosial yang menyesuaikan diri dengan kondisi geografi fisik. Selanjutnya, struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Yang pertama itu struktur sosial diartikan sebagai susunan terhadap sesuatu yang memiliki bagian atau unsur-unsur dan membentuk suatu susunan. Ciri-ciri struktur sosial yaitu bersifat abstrak, terdapat dimensi vertikal dan horizontal sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat, merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat, dan struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Fungsi struktur sosial yaitu sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin ilmu sebagai pengaluasan sosial, dan struktur sosial merupakan karakteristik yang khas yang dimiliki oleh masyarakat. Setelah itu ada stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas sosial lebih tinggi dan kelas sosial yang lebih rendah. Adanya stratifikasi sosial dikarenakan dalam masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab nilai sosial di antara masyarakat. Menurut Fitri A. Sorkin, mengatakan bahwa sistem atau stratifikasi sosial merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat tertentu. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak, maka akan dianggap memiliki kedudukan di lapisan atas. Bagi mereka yang tidak memiliki sesuatu yang berharga, maka akan dipandang memiliki kedudukan rendah. Setelah itu, pola dan proses sosial. Pertama itu pola sosial merujuk pada susunan sebuah bentuk keruangan dari fenomena-fenomena sosial atau budaya di muka bumi. Pola menunjukkan adanya kecenderungan pengelompokan atau penyebaran aktivitas manusia yang tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan sosial. Contohnya pola permukiman dan pola mata pencarian. Yang kedua, proses sosial merujuk pada cara-cara berhubungan atau interaksi timbal balik yang terjadi antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Untuk mencapai tujuan atau memecahkan persoalan yang ada, pada akhirnya menentukan sistem serta bentuk-bentuk berhubungan dan pola keruangan. Contohnya ada urbanisasi, interaksi dan interdependensi, dan konflik sosial. Selanjutnya, ada perencanaan dan rekayasa sosial. Yang pertama, perencanaan sosial adalah fungsi geografi yang melibatkan penggunaan analisis spasial atau keruangan untuk mencapai solusi terhadap masalah sosial di masa depan. Konsep utama dari perencanaan sosial ini ialah yang pertama, orientasi spasial, yaitu setiap solusi atau kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan di mana
Lokasi, bagaimana pola sebenarnya dan apa dampaknya terhadap ruang atau wilayah. Yang kedua, analisis data geografi. Yang ketiga, lokasi fasilitas publik. Yang keempat, pengembangan perumahan dan zona permukiman. Yang kelima, menyediakan infrastruktur transportasi yang efisien antara wilayah. Contohnya dalam perencanaan kota. Yang kedua, ada rekayasa sosial adalah tindakan yang disengaja untuk mengubah sikap, perilaku, atau sistem sosial dalam masyarakat. Seiring kali sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan pembangunan, eh, rekayasa ini disebut juga sebagai bagian dari tindakan kita dalam melakukan pengubahan perilaku. Dan juga dalam suatu masyarakat itu kan terdapat beberapa yang dinamakan dalam pengubahan-pengubahan seiring dengan perencanaan dalam pembangunan. Eh, Cukup sekian penyampaian materi tentang aspek-aspek atau geografi dalam aspek sosial. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.